Ayo kita siapkan anak-anak kita untuk kita berdoa setiap awal bulan. Bapak Ibu yang di rumah bawa anak-anaknya, sebagai ayah, sebagai ibu, atau orang yang lebih dewasa dari anak-anak kita, berdoa, tumpang tangan atas hidup mereka. Ayo siapkan ya, haleluya. Bapak, terima kasih buat bulan Februari. Waktu berlalu sedemikian cepat. Tapi di tengah-tengahnya kami tetap melihat Tuhan yang ajaib yang menyertai setiap keluarga, khususnya setiap anak-anak kami. Di masa-masa pandemi, kami tahu Tuhanlah pelindungan kami. Tuhanlah pertolongan kami. Bapak, dari tempat ini sebagai hamba-Mu, hamba berdoa buat anak-anak yang di rumah, yang sedang ditumpang tangan oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh opa atau omanya. Kami tahu tangan Tuhan ada atas anak-anak kami lewat tangan orang tua mereka. Anak-anak kami kuat, anak-anak kami sehat, anak-anak kami segar, seperti pohon yang ditanam di bait Allah. Anak-anak kami fresh, anak-anak kami penuh hikmat dan kepandaian, berbeda dari anak-anak yang lain. Kami boleh melihat tahun-tahun ke depan, 10, 15, 20 ke depan, mereka anak-anak yang diurapi oleh Tuhan dipakai menjadi orang-orang hebat di negeri ini, di bangsa ini, di kota-kota, di desa-desa. Karena mereka adalah pengusaha, penemu, peneliti, orang yang di aerospace, digital. Di mana-mana Tuhan bangkitkan anak-anak ini. Karena sebab besok engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di antara. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah engkau selama-lamanya. Sebelum duduk kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan pelindunganku, haleluya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kamu jawab dengan cara yang heran. Letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Engkau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak Menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan. Hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan. Pun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan. Namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku mau milih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Bapak, terima kasih buat minggu ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk rahmat dan kebaikan yang kami terima sepanjang hidup kami.
Kalau kami tetap ada sampai hari ini, kami tahu karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami tahu firman itu kekuatan bagi kami. Firman itu meneguhkan perjalanan kami. Firman itu pelita bagi kami, mengoreksi hidup kami. Karena kami percaya di dalamnya ada kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalamnya ada sesuatu yang baru yang membuat kami tetap kokoh menghadapi masa-masa pandemi di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Semua diberkati, katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya puji Tuhan, kita kembali online. Selama 4 minggu kemarin kita onsite, tapi melihat situasi penyebaran Omikron tetap meningkat, sekalipun mungkin orang berkata tidak begitu berbahaya, tapi kita mengambil keputusan untuk online dulu, kita nggak tatap muka, ya. Saya menyapa Shalom Jemaat GB Hope Family dimanapun Anda berada, dan juga jemaat-jemaat yang ada di kota-kota lain, Ibu Anita yang ada di Palembang, Mas Imam yang di Pangkal Pinang Bangka, Albert yang ada di Papua, Pak John yang ada di Belitung, Yoce di Samarinda dan keluarga, Warau di Nias, Ibu Anggo yang di Medan, di Kamboja. Selamat hari Minggu dan beribadah. Kita kembali hari ini dipercaya Tuhan untuk merenungi, untuk melihat anugerah dan kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, tahun ini gak mudah ya. Di tengah kita masuk ke awal tahun, kita mulai melihat merebaknya virus Omikron yang cukup signifikan. Tetapi saya yakinkan Bapak Ibu, hidup kita tidak tergantung dengan situasi keadaan itu, tetapi hidup kita tergantung kepada Allah yang kita percayai. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita mempercayai Tuhan, itulah hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya membayangkan gini, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang mengalami banyak hal di masa-masa pandemi 2 tahun, memulai merintis bisnis yang baru. Mungkin dia dapat modal dari mana, mulai membangun kembali 2-3 bulan yang lalu, tapi tiba-tiba datang lagi. Ya, mulai lagi melambat. Jadi saya pikir ini nggak gampang. Ya kalau kita nggak hati-hati kita bisa stres kan? Udah mulai maju mau bangun tiba-tiba turun lagi, slow down lagi. Ya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, ya. Tapi hal ini kadang-kadang membuat kita bisa marah, bisa kecewa, bisa pahit hati. Ya, kepada siapa bingung, kita kepada siapa marahnya? Kepada pemerintah, kepada Tuhan, kepada pendeta. Bingung kan? Mau marah dengan siapa? Situasi-situasi seperti ini. Bukan Tuhan gak tolong kita, bukan Tuhan gak mampu nolong kita. Tapi kadang-kadang kita yang terlalu cengeng. Kita yang gak kuat. Kita gak yang gigih. Maka tema kita adalah encourage yourself. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan Tuhan gak mau nolong kita, bukan Tuhan gak mampu, bukan Tuhan gak menyertai kita. Tapi kadang-kadang kita yang terlalu cengeng. Haleluya. Saya ngerti, sulit, berat gitu ya. Tapi kita lupa. Kita sendiri harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus memotivasi diri kita untuk selalu dekat, bertanya kepada Tuhan. Ya. Saya mau ngajak kita gini. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. Kita baca ayat ini ya. Ini cerita yang luar biasa tentang Alkitab ini. Ya. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Catat ya, Allah tidak menyerahkan dia. Jadi hidup kita sesulit apapun, banyak hal pergumulan hidup kita ya. Kalau Tuhan enggak membuat kita menyerah, kita tidak akan pernah menyerah. Bulu yang terkuat tidak akan pernah dipatahkannya. Sumbu yang pedang nyalanya tidak akan pernah mati. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik, penuh anugerah. Nah Daud dikejar-kejar oleh Saul, tapi Alkitab mencatat Tuhan tidak menyerahkan Daud. Dan gak bakal.
Sama Bapak Ibu, Tuhan kalau tidak menyerahkan hidup kita untuk pulang nggak bisa. Karena yang berdaulat itu Tuhan, bukan orang lain. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud di padang gurun Zif di Koresa, ayat 16, maka bersiaplah Jonathan, anak Saul itu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Tuh. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat sejarahnya Daud, ya, Bapak Ibu, makanya itu jangan main-main. Waktu Anda diurapi Tuhan hari itu, ya, waktu Anda percaya Tuhan hari itu, kadang-kadang hidup kita berbanding terbalik. Ngapa? Semuanya menjadi kacau dan berantakan. Daud anak yang manis, jadi gembala gitu ya, di padang. Tapi waktu udah diurapi oleh Samuel, hari itu hidupnya berubah loh. Nanti saya akan khotbah ini tentang kuasa. Ini ada hubungan dengan kuasa. Kacau, berantakan. Dia bukan manusia biasa lagi, dia manusia rohani ya. Manusia Allah. Dia bukan hidup alami, tapi supra alami. Yo, tiba-tiba bisa mengalahkan Goliat. Membunuh 100 orang Filistin, ambil katannya, gitu ya. Boy, mengalami hal yang luar biasa, tapi di balik itu, dia mau dikejar-kejar dan dibunuh oleh Saul. Berantakan kan? Bapak Ibu, Anda kira senang ikut kehendak Tuhan? Enggak segampang itu Bapak Ibu. Kalau Anda siap diurapi Tuhan, diangkat oleh Tuhan, perjalanannya panjang. Daud 13 tahun menjadi raja, dikejar-kejar oleh Saul. Nah sampai satu titik, dia ngomong dia enggak kuat lagi, takut gue. Yonatan itu kawannya. Yonatan ngomong ini, aku menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Lo tenang, lo punya janji Tuhan. Ya, kamu pasti jadi raja kok. Bapak Ibu, ini bukan nubuatan Yonatan, tetapi memang ini janji Tuhan kepada Daud kan. Kamu pasti jadi raja, gue jadi orang nomor 2-nya. Ayah gue juga udah tahu itu, gitu ya. Menguatkan kepercayaannya. Kadang-kadang kita perlu orang lain yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap mempercayai Tuhan. Amin. Kita perlu teman-teman yang mengkoreksi kita. Maka itu di mana Anda bergaul menentukan. Apakah orang itu menguatkan Anda atau meruntuhkan Anda. Membuat Anda naik atau membuat Anda turun. Ya, udah kita ngomong gitu. Kalau Anda berdiri bersama-sama dengan orang fasik, Anda pasti jadi fasik. Kalau Anda berdiri dengan orang yang takut ke Tuhan punya iman, maka Anda akan penuh dengan iman. Kalau Anda berdiri bersama dengan orang yang berotoritas mempunyai mujizat, maka Anda akan melihat mujizat. Tapi kalau orang nggak percaya mujizat, pasti tidak akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Oke, sekarang kita buka 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 1. Ini peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup Daud. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyebut tanah Ngedeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, sebelum melihat ini, kita harus lihat ayat sebelumnya supaya kita tahu. Satu Samuel 27 ayat 1. Oke, nggak usah dibaca. Kita kembali 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8 tadi. 1 Samuel 30 ayat 1, karena waktu kita nggak cukup, saya ceritain aja. Jadi Daud itu sudah dikejar-kejar oleh Saul, ya. Sampai beberapa kali kesempatan dia membunuh Saul, tapi dia nggak mau lakukan karena dia menghargai pengurapan Tuhan atas Saul. Dan saking nggak kuatnya, dia ngomong gini, kalau saya gini terus, akhirnya saya pasti tertangkap oleh Saul. Jadi baiknya dia berpikir dalam hatinya, Alkitab mencatat gitu. Ingat ya, dia berpikir dalam hatinya. Artinya dia nggak tanya Tuhan. Dia bergerak dengan apa yang ada dalam hati dia, dianggap baik. Bapak Ibu, seringkali kita ikut Tuhan tuh gitu. Kita bergerak dengan apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. Padahal itu bukan dari Tuhan. Dia bilang gini, kalau gitu harus gabung saya dengan musuhnya Saul, yaitu orang Filistin.
Dia datang menghadap Raja Akis di Gat. Dia ngomong dia mau bergabung di sana. Dan akhirnya dia terima karena dia orang keren, orang hebat, bertalenta. Senang lah kalau orang gabung sama kita kan. Betul nggak? Wow, ini orang potensi. Bahkan kita hire orang kan gitu. Ini Daud datang sendiri, orang yang mengalahkan, dielu-elukan, semua orang tahu. Dia datang di sana. Karena gini, waktu saya bergabung dengan Filistin, nggak mungkin Saul menyerang Filistin karena itu musuhnya. Dia aman di sana. Dia tinggal setahun 4 bulan di tanah Jiklak yang diberikan oleh Gad. 14 bulan, berarti mereka udah punya anak loh, lahir ya. Kalau kawin gitu kan. Kalau dia bikin anak kan udah punya anak baby gitu. Ini perlu. Nah akhirnya dia di sana, dia tinggal Jiklak. Satu kali, Saul ini, Daud ini suka berperang mengalahkan musuh-musuh sekitarnya. Dia bantai habis, ya. Dia nggak tanya Tuhan juga, dibantai habis supaya berita itu nggak kedengaran kepada Raja Filistin, Akis. Diam-diam dia. Nah satu kali Akis harus berperang melawan Israel. Daud tuh nggak mau menjadi musuh Israel kan? Masa musuhnya Israel juga? Dia pergi dengan 600 pasukan. Satu kali dia lewat di pasukan-pasukan orang Filistin, para panglima ngomong gini, ngapain nih orang ke kita? Nggak boleh. Ini kan menantu raja. Nanti dia justru musuh dalam selimut, menyerang kita dari dalam. Nggak boleh ikut. Para panglima ngomong ke Akis. Akis ngomongnya, udah kamu pulang aja. Nah, itulah singkat cerita waktu dia pulang, dari Afek ke Jiklak itu kurang lebih 106 km, kurang lebih dari sini, 104 km dari sini kemana? Ke Merak sana ya, kurang lebih gitu ya. 3 hari 3 malam perjalanan. Nah, ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi perempuan, anak-anak, tua muda ditawan, nggak dibunuh. Ngapa nggak dibunuh? Karena berharga untuk jadikan budak. 3, ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu, ini puncaknya. Seorang laki-laki, raja calonnya ya, belum dihabiskan, nangis sampai nggak bisa lagi mengeluarkan air mata. Anda pernah mengalami seperti ini? Ayub kita pikir hebat ya, Daud lebih hebat loh mengalaminya. Istrinya kan Mikael udah diambil di Saul, Ahinoam dengan Abigail ikut dia diambil gitu ya. Anak-anak yang gitu banyak ditawan. Kalau Ayub kan istrinya masih ada kan, betul nggak? Ini semua. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Zea dan Abigail bekasi Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit, kata terjepit ingat. Karena rakyat mengatakan hendak mengelempari dia dengan batu. Surat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, terjepit. Bapak Ibu, kata terjepit ini sama dengan kata waktu Saul pergi ke Endor. Jadi catatan ini sebenarnya sama. Kan ini 2 peristiwa. Orang Filistin sedang berperang dengan Israel. Artinya Saul lagi berperang dengan orang Filistin. Sementara Daud pulang ke Ziklag. Peristiwanya sama. Anda renungin ya. Peristiwanya sama, jamnya kurang lebih sama. Tepat seperti itu. Tapi Saul itu waktu kejepit pergi kemana? Kurang tenung. Bapak Ibu, hari ini saya ingatkan. Kalau hari ini Anda terjepit, banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Kayak tadi udah mau baik bisnis, turun lagi. Baru mau mulai bagus, turun lagi. Anda terjepit kan? Mungkin ada tagihan-tagihan yang harus dibayar untuk kehidupan kita. Terjepit kan? Pertanyaannya, kita ngadu kemana? Ya, kita kemana? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Encourage himself to the Lord. Ya, King James Version. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab ini tidak mencatat bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca Mazmur Daud, kita akan mengerti. Dia berkata nih, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah keselamatanku.
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana dia mengaku kepercayaannya? Dia ingat kata-kata yang diucapin, janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Halo? Hari ini Anda punya janji Tuhan, Anda harus ucapkan. Itulah menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Enggak gampang ya. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan Tuhan gak mampu nolong kita loh. Bukan Tuhan gak sanggup loh. Tuhan tuh mampu dan sanggup. Betul kan? Kalau orang lain tuh gini, kita suruh dalam keadaan sulit kita datang sama dia. Dia mau nolong tapi gak mampu. Tapi ada lagi yang mampu tapi gak mau. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang, haleluya. Kita datang sama dia, sebenarnya dia mampu sih, tapi dia gak mau tolong. Ya, tapi ada orang mau nolong, tapi nggak mampu. Tapi Tuhan yang kita percayai, dia bukan hanya mau menolong, tapi dia juga mampu menolong kita. Kadang-kadang kita bertanya kan, masa saya orang disertai Tuhan mengalami ini? Mengalami pergumulan-pergumulan, tantangan yang luar biasa. Daud terjepit. Saul terjepit. Tapi satu kontras antara Saul dan Daud. Gimana aja? Akhirnya Daud menyadari. Dia tanya Tuhan. Ini loh. Kalau Anda cerita ini bagus banget deh. Saul itu kan berperang bersama orang Filistin untuk berperang melawan Israel. Tiba-tiba mereka ditolak. Sebenarnya dia senang banget. Karena dia memang gak mau berperang dengan bangsanya sendiri. Saya pikir dia ngomong dalam hati ini, puji Tuhan. Tuhan berbicara ya. Dengan para panglima sehingga kita jadi perang bangsa kita sendiri. Tapi dia lupa agenda Tuhan yang lain. Untuk Tuhan membuat Daud berbalik dengan kerendahan hati. Tiba-tiba dia kembali Ziklag. Udah capek-capek 3 hari 3 malam. Habis semua. Kita pikir itu bukan Tuhan. Kadang-kadangnya betul Tuhan gak membagi gitu seperti itu. Tapi masalah itu menuntun kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau Anda punya masalah begitu banyak, Anda tetap tidak dekat dengan Tuhan, ya nggak bisa apa-apa lagi lah kita. Ya, udah cari pertolongan yang lain. 3 hari 3 malam nangis. Dia langsung tanya Tuhan. Ya, baju efod tentang kehadiran Tuhan ya. Dia ngomong gini, Tuhan, gue mau ngejaga gerombolan itu. Dapat nggak susul? Tuhan kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kita baca ini kita tahu orang Amalek kan yang membakar. Daud tahu nggak? Daud nggak tahu siapa yang membakar, siapa nama orang itu, arahnya kemana. Pernah kepikir? Kan dia nggak tahu siapa yang merangi dia, udah 3 hari loh. Mungkin orang Amalek juga berpikir, Daud lagi sini, mereka tenang-tenang aja kan. Mau arah mana, siapa nama orang itu, kemana, kan nggak tahu dia. Tuhan cuma ngomong kejarlah. Engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Itu aja kuncinya. Waktu dia dapat firman itu jadi kuat nggak hatinya? Dia nggak tahu loh arahnya. Anda lihat nanti sampai sungai besok 200 orang yang mengikuti dia tuh kecapean. 200 orang tentaranya tuh, 400 yang pergi. Dan Daud nggak pernah tahu berapa banyak tentara orang Amalek itu. Ya, kecapean, nunggu di sana, sungai Besor. Mereka pergi. Maka itu Bapak Ibu, ingat hal-hal kecil dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan berbicara, itu semua jawaban. Jangan enggak spektakuler, Anda bisnis, ingat ya. Anda berusaha. Bukan hal spektakuler, kadang-kadang hal-hal kecil Tuhan mulai berkita. Anda tahu ngapa? Ternyata Amalek itu ada budak orang Mesir. Udah mau mati, ditinggalin di padang. Betul kan? Rombongan Daud lewat. Kecil loh, hal sepele itu. Kalau saya jadi Daud mah gue nggak mau tolongin. Gue kan lagi kejar istri anak gue. Kalau saya August itu kan waktunya habis kan. Tapi hal kecil itulah menjadi jawaban bagi Daud.
Tuh hati Daud yang luar biasa. Dikasih makan gini-gini. Akhirnya dia tahu bahwa itu adalah Daud. Ya, mungkin dipingsan lagi kali. Kamu siapa? Daud. Aduh pingsan lagi gitu kan. Udah dikasih makan gitu. Kesana arahnya. Dan Alkitab mencatat. Mereka lagi pesta pora. Jadi mereka tidak mengelompok. Mereka lagi senang-senang. Habis jarahan menang. Ya kan? Lengah, lagi lengah. Daud dengan 400 pasukannya mengalahkan mereka. Kurang lebih tentara itu 1000 loh Amalek itu. Karena yang melarikan diri dengan onta aja 400. Ya? Anda lihat di sini. Dalam keadaan kejepit, hari ini mungkin kita kejepit. Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia ingat janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengadakan pikiran dalam hatinya. Tapi dia selalu tanya Tuhan, benar gak gue harus kejar tuh orang? Waktu dia mau pindah ke Ziklag, dia gak tanya Tuhan, penderitaan yang dialami. Hari ini di tengah masa kejepit, kalau Anda gak tanya Tuhan kemana Anda melangkah, maaf, kesukaran yang kita hadapi. Ya, penderitaan, pergumulan kita hadapi. Belajar dari kisah Daud ini. Ya, ini Jonathan, kita perlu orang lain untuk menguatkan. Nanti kita akan tahu di kisah hakim-hakim. Hakim-hakimnya, ingat di masa hakim-hakim, orang Israel ditekan 7 tahun. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan ngomong. Mereka berdoa, Tuhan akan nolong. Gideon ngomong gak percaya, Gideon bilang, mana Tuhan yang hebat itu. Ya, kalau hebat kami gak seperti ini. Malaikat Tuhan ngomong ini, hai pahlawannya gagah berani. Kadang-kadang kita perlu suara dari surga. Suara dari surga itu bisa lewat teman kita, sahabat kita kan. Enggak harus malaikat seperti itu. Dia ngomong, kamu tuh pahlawan yang gagah berani. Enggak mungkin. Kalau Tuhan hebat, kami enggak menderita seperti ini. Menderita itu gini Bapak Ibu, mereka hakim-hakim nih ya. Hakim-hakim 6. Ayat 3. Ini hampir mirip kisah kita di hari ini. Hakim-hakim 6. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat 5, sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datang itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyak, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat merarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseru orang Israel kepada Tuhan. Jadi dia mulai buka usaha nih, menabur kan. Datang lagi orang Midian ngancurin. Mungkin udah mulai tumbuh nih bagus, datang lagi orang Amalek. Bapak Ibu hampir mirip ya keadaan kita hari ini. Nah memang kalau kita baca ayat itu karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan awalnya. Ya. Tapi keadaan ini hampir mirip kita hari ini. Kita mulai memulai lagi pekerjaan bisnis kita 3 bulan ini. Mulai bagus, mulai good, mulai tumbuh. Tapi tiba-tiba datang lagi. Hancur lagi, marah lagi. Nah orang Israel ngalami seperti ini. Sampai Gideon itu sakit hati sama Tuhan, pahit hati. Mana Tuhan yang hebat yang membelah Laut Merah, yang menolong kami hari ini? Enggak ada. Sampai malaikat perlu datang menguatkan dia. Hai pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Bapak Ibu yang diurapi Tuhan hari ini. Anda yang menjadi anaknya, Anda adalah pahlawan Tuhan yang gagah berani. Anda pasti bisa menghadapi persoalan apapun yang kau hadapi bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keren ya, haleluya. Enggak main-main. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Yosua. Ya, kita akhiri dengan ini. Yosua, Bapak Ibu, Anda lihat Yosua. Musa telah mati kata Alkitab. Dan Tuhan
menggantikannya dengan Yosua. Sama seperti aku mengurapi Musa, aku mengurapimu Yosua. Jangan takut, teguhkanlah hatimu. 3 kali kata-kata itu. Bapak Ibu, Yosua itu takut, artinya pengecut dia. Mimpin 2-3 juta orang untuk menyeberangi sungai Jordan, takut dia. Belum ternaknya sungai Jordan sedang meluap. Gitu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Tuhan ingin berkata kepada Yosua, ya, kamu jangan cengeng. Kamu jangan merengek-rengek. Kamu perlu meneguhkan dan menguatkan hatimu. Bukan Tuhan gak mampu. Bukan Tuhan gak mau. Tuhan gak mau, bukan Tuhan gak sanggup nolong. Tapi kamu sendiri perlu kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak kita kalah dalam pertandingan ini. Bukan Tuhan yang gak ajaib. Bukan Tuhan gak besar. Tapi kitanya cengeng. Kitanya demotivasi. Tidak termotivasi. Gimana caranya kita ngomong? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Untuk Anda kuat dan teguh, Anda harus punya firman dalam hidupmu. Seperti Daud tadi. Firman-firman yang selama ini kita renungin, itu tiba-tiba muncul untuk menguatkan kita, meneguhkan hati kita. Untuk terus melihat dan berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Bagi sebagian orang, tahun 2002 mungkin menakutkan. Tapi saya yakin, bagi sebagian orang juga, 2002 tahun yang menjanjikan. Amin. Itu tetap 2 sisi. Anda ada di mana? Ya, biar kita belajar dari Daud. Saya akhiri dengan kisah ini ya. Mungkin boleh ditayangkan, belajar dari Warren Chadwick, perenang perempuan Amerika pertama yang catat rekor sejarah. Namanya apa? Warren Chadwick. Bapak Ibu, Warren ini di umur 10 tahun, 11 tahun. Dia sudah menyeberangi pantai di Amerika, California. Ya, hebat. Ya. Bapak Ibu, bahkan di usianya yang 31, dia sudah menyeberangi Selat Inggris. Dari Perancis ke Inggris dan dari Inggris ke Perancis. Ya, 13 jam 20 menit. Dan 16 jam 22 menit. Dia satu-satu wanita yang memecahkan rekor ini. Laut loh ya, dari Perancis ke Inggris, Inggris ke Perancis. Tapi ada satu peristiwa pada tahun 1952, ia berusaha melintasi pulau Catalina hingga garis pantai California yang jauhnya 26 mil. 26 mil itu kira-kira berapa kilo ya? 1,6 kilo 1 mil. Kali aja ya. Berarti mungkin 40 sampai 50 kilometer lah gitu kurang lebih. Dia berenang di sana, diapit 2 perahu kecil ngikutin dia. Setelah 15 jam nih berenang, ya, dia lihat kabut, nggak kelihatan daratan. Yang kiri kanan kan menyemangati, ayo kamu bisa kan, betul nggak? Tapi akhirnya dia nggak kuat, dia minta ditarik naik ke perahu itu. Waktu dia naik ke perahu dia kaget, karena jarak ke pantai cuma 1 mil lagi. Ya, Bapak Ibu sering kita seperti ini kan? Karena kita tidak memotivasi diri kita. Tapi dia nggak putus asa, berikutnya dilakukan lagi. Dan dia sanggup melakukannya sambil melawan kabut itu. Dia belajar dari kesalahannya. Dia belajar dari kegagalannya. Dia mampu dan sanggup melewati kabut itu. Sama hari ini Bapak Ibu, mungkin Anda mengalami hal yang sama. Ada kabut, ada terjangan di depanmu badai. Anda harus melewati semua itu.
Anda harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Anda harus mengencourage yourself. Anda harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan, saya pasti mampu. Saya tidak akan cengeng, saya tidak akan merengek. Tapi saya tetap bersandar dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Melihat mujizat itu. Besok, engkau akan melihat perbuatan ajaib di antaramu. Haleluya. Tuhan berkati. Ayo kita nyanyikan pujian tadi. Ku hidup karena kau siapkan perjamuan kita yang di rumah, roti, biskuit, teh, sirup. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku mau memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap memuji, ku mau memujimu.
disimpan. Namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Yang musik menyembah Tuhan, haleluya. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku tetap Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ayo Bapak Ibu, kita angkat roti kita. Bapa, terima kasih kalau kami kembali menyatu dengan Engkau dalam perjamuan ini. Dan tubuh dan darah-Mu. Angkat roti kita, sebab apa yang telah kutusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang disediakan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini bersama dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengucapkan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau minum peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atas kita cukup puspon kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
selama-lamanya. Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Kristus. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dari tempat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga dimanapun berada. Rahmat dan sejahtera Tuhan menyertai. Kekuatan Tuhan, kesehatan, kesegaran ada dalam hidup dan keluarga-Mu. Kau akan membual-bual, ladang-ladang-Mu akan membual-bual, bismu akan membual-bual. Hal yang kau buat Tuhan membual-bual karena untuk kemuliaan nama. Angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah di kota atau di desa. Dia menyertaimu dimanapun engkau berada. Dia menyediakan dengan wajahnya, memberi kasih karunia kepadamu, dan dia tidak pernah berpaling daripadamu. Tangan yang kau angkat itu, tangan yang diurapi Tuhan. Tuhan memberi kuasa dimanapun kau tidak melakukan mulai hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.